Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan, saya Elis Tinawati dari SMA Negeri 1 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang berpikir kritis yang merupakan analisis Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di kelas 12 semester ganjil. Ada baiknya sebelum kita mengawali paparan ini, terlebih dahulu kita bacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Seberapa sering dalam kehidupan sehari-hari kita bertafakur, kita melakukan sebuah perenungan, kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran untuk semakin menambah keyakinan kita atas kebesaran segala yang Allah ciptakan untuk kenikmatan hidup kita semua. Sang pencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu di seantero alam semesta yang Dia ciptakan. Dialah yang maha hidup dari jutaan tahun lalu sebelum penciptaan alam semesta. Hukum alam yang kompleks telah menunjukkan eksistensi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh perputaran hidup ciptaannya. Perputaran bumi mengitari matahari dengan didampingi oleh bulan. Perputaran air laut menjadi hujan dan sumber air tawar di daratan untuk menjadi sumber kehidupan makhluk hidup. Perputaran rotasi bumi menjadi siang untuk bekerja dan malam untuk istirahat. Perputaran kehidupan manusia dari lahir sampai kematiannya. Siapakah jika bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa mengatur keseluruhan roda kehidupan rumit ini? Akal manusia tidak akan mampu untuk mengetahui bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala bekerja dalam mengatur segala keajaiban ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan segala tandanya yang tersebar di seluruh alam. Mari kita renungkan dengan menatap birunya langit, mendengar suara gemerisik angin, aliran sungai, kicauan burung, dan menghirup udara manis dari pepohonan hijau. Kita renungkan pula dengan menatap gelapnya langit malam yang dihiasi oleh gemerlap bintang-bintang bagaikan permata yang menunjukkan bahwa kita hanyalah sebagian kecil makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan seluruh alam raya. Jika saja kita meluangkan sejak waktu kita untuk merenungkan bahwa kehidupan kita bukanlah apa-apa dibandingkan skenario alam semesta yang lebih hebat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jutaan makhluk lain, hewan-hewan dalam ukuran besar, digunakan untuk alat transportasi menghantarkan manusia dari satu dataran ke dataran lain. Sungguh, semuanya telah dirasakan manfaatnya yang begitu banyak. Bahkan hewan-hewan yang memiliki ukuran kecil pun begitu syarat dengan manfaat yang juga dirasakan oleh manusia. Perbedaan dasar antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah adalah akal. Manusia diberi akal untuk berpikir. Dengan berpikir, manusia dapat mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Namun, tak jarang manusia pula lah yang merusak alam bumi ini karena mereka tidak berpikir dengan baik. Musuh terbesar manusia setelah diberi akal untuk berpikir adalah hawa nafsu. Menurut Mertes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar
dan sengaja yang dipergunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Mari kita menganalisis salah satu firman Allah yang tertuang dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Dalam ayat 191 di atas, bagaimana manusia diajak untuk memikirkan tentang langit dan bumi, bagaimana kejadiannya, hal-hal yang menakjubkan di dalamnya, seperti bintang-bintang, bulan dan matahari, serta peredarannya, laut, gunung-gunung, pohon-pohon, buah-buahan, binatang-binatang, dan sebagainya. Memikirkan terciptanya siang dan malam, serta silih bergantinya secara teratur, menghasilkan perhitungan waktu bagi manusia. Semua itu menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal sehat. Selanjutnya, mereka akan berkesimpulan bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sia-sia, karena semua ciptaannya adalah inspirasi bagi orang yang berakal. Pada ayat 191, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ciri khas orang yang berakal, yaitu apabila memperhatikan sesuatu selalu memperoleh manfaat dan inspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ini. Ia akan selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan, baik waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Setiap waktunya diisi untuk memikirkan keajaiban-keajaiban yang terdapat dalam ciptaannya yang menggambarkan kesempurnaannya. Adapun manfaat berpikir kritis, 1. Dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan manusia. 3. Dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengembangkan iptek. 4. Menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. 5. Mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala alam dan fenomena alam. 6. Semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang ada dalam tubuh kita atau di alam semesta. Semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan.
7. Semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. 8. Senantiasa bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat dengan meningkatkan amal solih dan menekan atau meninggalkan kemaksiatan. Pesan apa yang terkandung dalam dua ayat tersebut? Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah akal sehat. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah alam semesta. Melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam bersama para pakar di bidang masing-masing. Menjadikan ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian-penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri alam semesta. Menjadikan ayat-ayat kauniyah atau alam semesta sebagai inspirasi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan manusia. Membaca dan menganalisis gejala alam dengan ramah untuk kepentingan manusia. Membaca dan menganalisa gejala alam untuk mengantisipasi terjadinya bahaya. Senantiasa berpikir ke depan dan makin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Refleksi. Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam mengandung tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berakal dalam ayat ke-191 adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dan dalam berbagai keadaan. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sia-sia. Semuanya mengandung makna, manfaat, dan pelajaran berharga bagi orang yang mau merenungkannya. Orang yang cerdas menurut Rasulullah adalah orang-orang yang berpikir jauh ke depan, visioner, sampai pada kehidupan di akhirat, kemudian mengisi hidupnya sebagai bekal kehidupan keduanya itu. Pentingnya mengadakan perenungan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan menemukan makna yang tersembunyi. Pentingnya mengadakan perenungan tentang ayat-ayat kauniyah atau alam semesta untuk mendapat inspirasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya mengadakan penelitian terhadap fenomena alam semesta untuk mengungkap misteri-misteri yang terdapat pada aneka ragam makhluk ciptaan Allah. Demikian paparan materi tentang berpikir kritis, analisis ayat Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Jazakumullah khairan katsira.